Oke, shalom, salam perjuangan dan tetap semangat. Oke, Bapak Ibu, teman-teman, ketemu lagi ya untuk di sesi terakhir untuk tema besar di bulan ini yaitu Allah di hidupku bersama dengan saya Dani Listianto. Ya, semoga 3 sesi yang sudah kita bahas, kita pelajari bersama itu bisa memberikan satu pengertian untuk kita sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup yang jauh lebih paham ngapain saya ada di dunia, dan kesadaran bahwa ada Allah di hidup kita. Ya, jadi sebelum sesi keempat, saya akan bagiin untuk Anda semuanya, untuk kita renungkan bareng-bareng dan kita hidupi bersama. Kita berdoa dulu, oke? Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak untuk hari ini, terima kasih untuk waktu yang terbaik yang Engkau sudah berikan. Hamba percaya kalau Engkau tentukan untuk hamba bisa bicara, maka ada hal yang baik, yang luar biasa yang Engkau siapkan untuk setiap telinga yang mendengar. Dan kalau kami semuanya mendengarkan sharing kebenaran-Mu di saat ini, maka kami juga percaya ada hal yang penting yang perlu kami perhatiin dan kami lakukan untuk hidup kami makin mengerti, mengenal, dan dewasa di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua waktu yang ada dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk mendengar, melakukan, dan berbahagia karena kebenaran firman-Mu yang hidup di dalam kami. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Oke, jadi saya sedikit kilas balik sebentar ya, Bapak Ibu teman-teman untuk ngingetin atau mungkin Anda yang baru dengar di sesi keempat ini. Ya, jadi tema bulan Desember yang saya terima dan saya bagiin adalah Allah di hidupku. Ya, di sesi satu kita udah belajar tentang mengembangkan kesadaran. Ya, karena banyak orang yang nggak sadar ada Allah di hidup kita, ada Allah di hidupnya, sehingga ketidaksadaran itu jadi satu masalah yang gede gitu ya. Jadi Anda mungkin bisa simak di sesi satu. Di sesi kedua saya bagiin tentang hubungan ya, karena kita tahu kekristenan itu bukan soal soal apa ini, soal agama, tapi sebuah hubungan dan menjadi sebuah sebuah hal yang penting di mana kita punya hubungan yang spesial banget dengan Allah kita yang tidak ditemui oleh agama-agama yang lain. Oke, dan di sesi ketiga saya bagiin tentang gaya hidup sebagai orang yang sadar, sebagai orang yang ngerti kalau ada Allah di hidup kita. Sesi 2 saya bagiin tentang hubungan, yang sesi tiganya saya bagi tentang gaya hidup. Ya, jadi ada gaya yang berbeda ketika kita sadar bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, ada Allah di hidup kita. Oke ya, jadi itu mungkin secara singkat 3 sesi yang sudah saya bagiin untuk 3 minggu terakhir ini. Dan ini hari nggak kebetulan ya, saya percaya nggak kebetulan gitu, karena di dunia ini memang tidak ada yang kebetulan, kita percaya semuanya ada dalam penentuan Allah. Kalau hari ini Anda simaknya di tanggal 25 Desember, pas bertepatan dengan Natal, saya ucapkan dulu selamat Natal untuk semuanya dan siap untuk menyongsong menyambut tahun baru 2025 ya. Semoga damai Natal ada di dalam hidup kita, dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat yang ada di mana kita berada, dalam pelayanan, dalam komunitas di mana kita ada, termasuk juga sekarang eranya di sosial media kita ya. Jadi orang kalau lihat kita itu, kitalah pembawa damai. Oke ya, selamat Natal semuanya dan kita akan langsung masuk di sesi keempat, sesi terakhir tentang Allah di hidupku. Ya, nah ini bicara agak agak sedikit kurang enak mungkin bagi sebagian telinga, karena kalau kemarin-kemarin dengan kesadaran kita udah tahu ada Allah di hidup kita, sepertinya hidup kita jadi akan sangat menyenangkan. Dan percayalah itu pasti akan dialami, gitu. Hidup kita memang akan menyenangkan, gitu. Dan kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, ini kita juga harus seimbangkan, ya. Di sesi keempat ini saya akan bahas tentang konsekuensi, ya. Konsekuensi ketika kita tahu bahwa ada Allah di hidup kita, ya. Nah, kata konsekuensi ini kadang-kadang memang kurang disenengin, ya. Tapi untuk segala umur, Bapak Ibu, teman-teman, kita di dalam hidup kerohanian kita, kita kadang-kadang melihat, aduh dia masih anak-anak rohani, atau bahkan mungkin bayi rohani, wah dia udah mulai dewasa rohani, dia udah bisa disebut sebagai bapak rohani, gitu. Jadi ada tingkatan-tingkatan kedewasaan. Tapi bicara konsekuensi, itu kita tidak bisa memberikan konsekuensi ini hanya ke sebagian usia,
ke sebagian masa saja, gitu. Sama seperti kalau kita punya anak kecil, mungkin Bapak Ibu yang, baru punya anak kecil ya, mungkin usianya bahkan baru 1, 2, 3 tahun aja, ketika mereka udah mulai melakukan sesuatu, yang mungkin mulai belajar ngomong, belajar jalan, belajar bertingkah, itu selalu akan ada konsekuensi yang diterima. Ya, dalam segala sesuatu ada konsekuensinya. Ya, jadi Bapak Ibu, teman-teman, saya juga lagi tidak sedang, memilih audiens atau memilih orang yang dengerin ini untuk siapa, untuk golongan atau usia berapa, tapi ini untuk kita semuanya. Ya, karena satu kalimat yang agak mengerikan, yang sering kita juga mungkin terima, yaitu ketidaktahuan itu berbahaya. Ya, misal kita nggak tahu kalau jalan itu perboden, itu karena kita nggak tahu kita masuk dan jadi masalah. Kita nggak tahu kalau ternyata kita nggak boleh, misalnya nggak boleh meludah di satu tempat gitu, dan ketika kita meludah kita dapat masalah. Ya, ketidaktahuan itu berbahaya. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah sudah tahu tapi tidak mau tahu. Ya, tapi kalimat di awal ketidaktahuan itu berbahaya. Ya, jadi kita mesti ngerti konsekuensi apa yang kita akan terima kalau kita sadar, kalau kita ngerti kita adalah anak Allah, Allah di dalam kita. Oke ya, nah kata konsekuensi sendiri Bapak Ibu teman-teman, biar kita nyambung ya. Kata konsekuensi sendiri itu kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, ini biar nyambung ya, karena kadang-kadang ada yang miss juga Mas ya. Secara umum, konsekuensi adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebab. Ya, sesuatu yang dihasilkan oleh sebab. Jadi sebuah dampak, sebuah akibat, sebuah hal atau hasil yang dihasilkan oleh sebuah sebab. Ya, sebab kita jadi anak Allah, sebab Allah di dalam kita, maka ada sesuatu yang dihasilkan dari hal tersebut. Oke ya, dalam kamus ini yang dimaksud dengan konsekuensi adalah akibat, hasil, impact atau pengaruh dari suatu perbuatan. Ya, konsekuensi juga diartikan sebagai hasil dari tindakan situasi tertentu yang seringkali buruk atau tidak nyaman. Oke ya, makanya tadi saya udah bilang agak nggak enak untuk telinga, tapi kita ngerti orang dewasa, orang yang makin dewasa, orang yang mau dewasa, yang nggak enak itu kadang-kadang memang benar-benar diperlukan untuk kita bisa jadi lebih kuat lagi, untuk kita jadi lebih paham lagi. Oke ya, semoga siap semuanya Bapak Ibu teman-teman, karena firman ini kalau kita udah dengar, kita mesti tahu bahwa nggak ada kebetulan dan kita akan belajar dan kita akan menghidupinya. Oke ya. Nah, ini di hari ini ya, tadi saya udah bilang kalau ini hari Natal tanggal 25, kita pun juga tahu kalau Natal itu pun, peristiwa Natal itu pun boleh dibilang membawa satu dampak, membawa satu impact, membawa satu konsekuensi ya. Natal itu orang awam umumnya hanya ngerti seperti yang ada di kalender. Natal, kelahiran Yesus Kristus, kelahiran Isa Al-Masih, ya, kelahiran Tuhan Allah di dunia. Ya, ceritanya banyak yang mendramatisir. Mungkin ada yang udah Natalan, mungkin ada yang belum Natalan gitu, tapi kita tahu kalau setiap tahun kita melakukannya, maka kalaupun ornamennya beda-beda, dramanya beda-beda, tapi esensinya satu, yaitu kelahiran Yesus Kristus Yesus Kristus ke dalam dunia. Oke ya, nah itu membawa konsekuensi juga nih teman-teman. Kelahiran Kristus membawa konsekuensi. Sama seperti kalau kita, orang tua, kalau kita punya anak, kita melahirkan satu anak di dalam keluarga kita. Satu anak di dalam rumah tangga kita. Kita melahirkan satu anak di dalam keluarga kita, maka ada konsekuensinya. Ya, ini saya ambil contoh saya aja dulu ya, teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Anda juga mungkin bisa perhatiin. Kalau sebelum saya menikah, waktu itu saya, awalnya ya, ini open aja ya, saya awalnya bener nggak pengen punya anak sih, awalnya. Ya mungkin waktu itu yang pertama, mungkin dari sisi ekonomi saya lihatnya, waduh, saya nggak pengen nelantarin anak gitu, karena waktu itu saya mungkin punya pandangan yang kurang bagus tentang ekonomi, nggak berani untuk punya impian bisa jadi orang yang berkecukupan gitu waktu itu ya. Terus yang keduanya itu ada banyak
cerita atau khotbah terutama ya tentang akhir zaman itu dan mengerikan sehingga saya sepertinya nggak tega kalau nanti ada waktu-waktu di mana kita harus terpisah dengan anak karena religi ya jadi itu yang waktu itu saya pikir sehingga nggak usah lah nggak usah punya anak. Nah terus saya pacaran. Terus waktu pacaran saya juga ngobrol, tapi calon istri saya itu bilang, "Ya tetap harus punya walaupun satu lah," gitu. Oke. Terus pandangan mulai berubah, ada kemauan yang kuat, ada keyakinan yang kuat gitu, dan mulai pengertian-pengertian tentang Tuhan itu makin kuat, sehingga semua yang terjadi itu pasti ada dalam rencananya, semuanya akan ada dalam pengaturannya, kendalinya gitu, dan berani untuk, mengambil tindakan untuk setelah menikah kita rencana punya anak. Dan benar-benar menimbulkan konsekuensi. Ya Bapak Ibu, kalau nggak punya anak ada konsekuensi, punya anak juga ada konsekuensi. Kelahiran satu anak di keluarga kita, jadi satu nama di kakak kita ya, itu jadi satu nama di rumah tangga kita, itu ada konsekuensinya. Itu dan itu memberikan konsekuensi atau tadi dibilang di kamus itu dampak atau impact atau pengaruh ke keluarga itu. Tapi ini luar biasanya ya. Dan mungkin Anda, mulai mikir-mikir, "Oh ya, dulu waktu belum punya anak, ya saya mungkin bisa nabung, saya mungkin bisa, apa ini, santai, saya mungkin nggak terlalu repot ini itu." Tapi setelah ada anak begini begitu, dan ternyata waduh banyak biaya dan sebagainya. Itu konsekuensi Bapak Ibu, teman-teman, ya. Itu berpengaruh ke keluarga yang mungkin, nggak gede banget nih, gitu, atau mungkin berpengaruh di keluarga agak besar, yaitu di keluarganya kakak atau adik, di keluarganya orang tua yang lain, dan sebagainya dan sebagainya. Dan Natal itu kelahiran Tuhan Yesus untuk dunia. Jadi pengaruhnya, dampaknya, konsekuensi kelahiran Yesus ke dalam dunia itu ke seluruh dunia. Kalau satu anak lahir di keluarga kita berdampak ke keluarga itu, tapi kelahiran Yesus Kristus di dunia memberikan konsekuensi, dampak atau pengaruh ke seluruh dunia. Gitu. Dan ada dua konsekuensi yang cukup besar yang saya coba bagiin secara singkat aja karena topiknya sebenarnya nggak ini, tapi kita tahu konsekuensi ini memang kita terima Bapak Ibu teman-teman ya. Kalau kita terus sadar ada Allah di hidup kita, saya mulai dari ketika lahir Yesus Kristus di dalam dunia ini, lahir Yesus Kristus di dalam hati kita, di dalam hidup kita, ada konsekuensi yang besar. Ya minimal ada dua. Yang pertama teman-teman, yang pertama ya, Natal ini atau kelahiran Kristus ini konsekuensi untuk hidup manusia, untuk dunia ini, saya ambil dari sisi yang dulu saya sering dapat ketika SMA atau waktu itu ya SMA tepatnya ya, waktu SMA itu ada satu hamba Tuhan di desa saya yang cerita tentang makna Natal. Salah satunya bagus banget nih, dia bilang Natal ini adalah kumpulnya keluarga. Natal ini adalah unity, Natal ini adalah nyatuin, Natal ini adalah satu satu tempat berkumpul, reunion gitu, bagus sekali gitu, karena bisa akhirnya bersatu lagi, ya. Sebagai contoh, dia sampaikan karena waktu itu di desa ya teman-teman ya, jadi akhir tahun pas Natalan banyak yang kerja di luar kota, banyak yang di daerah lain gitu datang ya untuk ketemu keluarga, untuk Natalan. Nah, ayatnya juga ada nih teman-teman ya. Ayatnya Matius 2 ayat 16. Oke, Matius 2 ayat 16. Matius 2 ayatnya yang ke-16. Sorry. Lukas, sorry Lukas ya. Saya akan ambilkan dari Lukas dulu. Lukas 2 ayat 1 sampai 4 tentang kelahiran Yesus itu judulnya ya. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Matius 2 ayat 1 sampai 4. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia, ya. Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah nyuruh daftarin semua orang di seluruh dunia. Ayat 2, inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Ayat 3 nih teman-teman, Bapak Ibu. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Ya, demikian juga Yusuf yang waktu itu ada di luar kota,
Dia balik ke kota Daud yang bernama Bethlehem karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Nah, jadi di ayat 3, pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Jadi balik ya. Karena perintahnya itu di ayat 1 mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Jadi yang lagi di belahan dunia manapun disuruh untuk, ini perintah ya, disuruh untuk daftar. Ya, di ayat 3 dibilang, maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Nah, di ayat ini beliau jelasin kalau Natal itu yang ngumpulnya keluarga, ngumpulnya handai tolan, ngumpulnya teman-teman yang mungkin di satu gereja, satu komunitas. Kalau udah biasanya kalau di kota saya, Bapak Ibu, teman-teman, itu kalau sudah SD, SMP, SMA masih di kota itu, kita ajari untuk melayani. Setelah kuliah biasanya pergi keluar kota atau kerja di luar kota. Tapi nanti akhir tahun gitu, Natalan balik kumpul lagi gitu. Jadi kalau itu keluarganya langsung ketemu dengan keluarga, kalau itu temennya ketemu dengan temennya sepelayanan gitu, teman-teman Bapak Ibu ya. Jadi satu sisi Natal ini memang ngumpulin. Berapa banyak kawan-kawan kita yang lama nggak ketemu akhirnya kumpul lagi. Keluarga kita yang nggak ketemu, yang pisah gitu akhirnya ketemu lagi. Dan itu kalau ngomong dari sisi keluarga. Tapi ada juga arti yang lain, yaitu ketika Natal itu banyak orang yang akhirnya kenal Kristus, menerima kelahirannya bukan hanya di cerita, tapi melahirkan Kristus di dalam dirinya. Ya, ini juga jadi satu kesempatan nih Bapak Ibu, teman-teman, mumpung Natal, kita ada ornamen di rumah, ada mungkin lampu-lampu, ada kado-kado, ada hiasan-hiasan, ada di sosial media kalimat-kalimat, jadi orang mulai tahu apa itu, dan kesempatan untuk kita bisa sharing atau berbagi. Natal adalah kelahiran Kristus, penyelamat dunia, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi satu sisi kesempatan untuk nginjil. Ya, tapi kalau kita lihat dari tadi yang sedang saya sharingkan tentang konsekuensi, konsekuensi pertama memang berkumpulnya orang-orang yang biasanya terpisah, asing, nggak ketemuan, nggak kenal, jadi satu. Oke, ini konsekuensi pertama. Tapi konsekuensi kedua, selain berkumpul, ini opposite ya, ini adalah lawan katanya. Ternyata Natal bukan membawa perkumpulan saja, penyatuan saja, tapi Natal juga membawa pemisahan. Ya, kita lihat sisi yang nggak oke ya, yang mungkin waduh menyakitkan. Sisi yang lain yaitu di Matius 2 ayat 16. Nah, yang ini Matius 2 ayat 16 ya, Bapak Ibu teman-teman. Matius 2 ayat 16 yang tadi udah dibuka ayatnya. Kalau yang satu adalah pengumpulan, yang satu adalah orang-orang jadi balik lagi ke keluarganya, ke pelayanannya, ke tempat di mana dia bertumbuh ya. Sekarang di Matius 2 ayat yang ke-16 ini satu konsekuensi yang harus diterima ketika Natal, ketika kelahiran Tuhan Yesus terutama di waktu itu. Ya, Matius 2 ayatnya yang ke-16. Di sana ada perintah juga. Ya, di sana ada perintah juga ya. Kalau yang satu perintah untuk ngumpulin, tapi yang satu ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Bapak Ibu teman-teman, Natal ngumpulin banyak orang, menyatukan banyak orang, keluarga, sepelayanan, kawan-kawan seiman, orang yang nggak kenal Tuhan jadi ngumpul jadi satu untuk merayakan. Tapi konsekuensi yang lain yang berbeda adalah membawa pemisahan. Dan pemisahannya agak ngeri ya, pembunuhan. Dipisahkan benar-benar. Yang biasanya ngumpul, yang biasanya bersatu, yang biasanya itu jadi miliknya, tapi benar-benar dipisahkan. Dan ini adalah satu konsekuensi yang diterima ketika waktu itu kelahiran Yesus di dunia. Nah, Bapak Ibu, di konsekuensi ini saya akan maju ke kita sekarang ini sebagai anak-anak Tuhan yang kita sadar kalau kita sudah melahirkan Yesus di dalam hidup kita, dalam hati kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita juga ngerti ada konsekuensi ketika kita ngikutin Tuhan, ketika kita
Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di hidup kita, kita taatin. Oke ya. Nah, konsekuensi itu saya lihat 3 ayat yang sama ya, 3 ayat yang sama. Secara cepat saya akan coba bukain untuk Anda. Di Matius 16 ayat 24, sama dengan Markus 8 ayat 34, dan Lukas 9 ayat 23. Ini kalimatnya hampir sama semuanya. Ya, kalimatnya hampir sama semuanya. Di Matius 16 ayat 24, Markus 8 ayat 34, dan Lukas 9 ayat 23. Ya, ini Matius 16 ayat 24 dulu ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya, ini Tuhan Yesus ngomong pada murid-muridnya. Markus 8 ayat 34. Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Oke. Lalu Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, ya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Ya, kata menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku itu sama semuanya teman-teman. Yang beda adalah di Matius 16 ayat 24, Yesus berkata pada murid-muridnya. Matius 8 ayat 34, Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya. Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua. Ya, jadi kita bisa lihat ya, konsekuensi ini itu diterima oleh seluruh umat di dunia. Oleh seluruh umat di dunia. Ngomong konsekuensi dulu. Ya memang nanti akan menerima, melakukan akan berbeda. Tapi konsekuensi ini diberikan kepada semua. Bukan hanya di Matius 16 ayat 23 yang ngomong kepada murid-muridnya. Ternyata kelahiran Yesus ini, kedatangan Yesus ke dunia ini membawa konsekuensi kepada seluruh dunia, Bapak Ibu, teman-teman. Ya, tapi spesial untuk kita semuanya yang kita akan lihat di 3 area yang harus kita tahu ketika kita mau mengikut Yesus, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Oke, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Ini saya rasa juga satu kalimat yang saya percaya kalau Anda udah cukup lama ikut Tuhan, terutama bagi Anda yang juga rajin beribadah, Anda juga ada mezbah sendiri di rumah saat teduh. Saya percaya ini kalimat yang sering kita temui dan kita eh, dapat dapat kalimat ini di gereja, di ngobrol dengan sesama pelayan, di ibadah-ibadah kecil atau di komunitas gitu, dan kita temui di waktu perenungan kita. Ya, tapi saya mungkin coba bisa ulas sedikit karena Natal ini mungkin bisa jadi satu pesan kalau ternyata Natal bukan hanya kita senang nih bisa ketemu keluarga, ngumpul bareng, dan kita lama nggak berjumpa bisa jadi satu, kita merayakan Natal bersama-sama, bahkan bisa manggilin orang-orang yang nggak kenal Tuhan, yuk ikut Natal di tempatku, atau kalau secara resmi mungkin ya oikumene dan ada pejabat yang diundang, ada tokoh masyarakat yang diundang yang nggak kenal Tuhan, jadi ikut bareng-bareng itu kan penyatuan. Tapi Bapak Ibu teman-teman, di hidup kita yang kita mesti juga paham ada 3 area yang jadi konsekuensi ketika ada kelahiran Tuhan di hati kita, di hidup kita, ada Allah di hidup kita. Yang pertama sangkal diri. Oke. Sangkal diri kalau ngikutin di Galatia 2, ya Galatia 2 ayat 20, sangkal diri itu berarti kan saya ini Dani, ini nama saya ya, saya ini Dani, tapi saya menganggap saya bukan Dani, tapi saya menyangkal kalau saya ini Dani, itu saya nggak mengakui kalau saya ini Dani, gitu. Nah, Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kalau dari kalimat pertama ini Bapak Ibu teman-teman, ya ini Dani gitu. Tapi apa yang dimaksud dengan menyangkal diri? Ini Dani, tapi apa yang dimaksud dengan menyangkal diri adalah
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini bukan Dani lagi, ya. Ini bukan Dani lagi, tapi Kristus. Oke, Bapak Ibu, teman-teman. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ada dua bagian besar yang kalau kita sadar arti menyangkal diri itu berarti kita mengatakan kalau ini bukan diri kita sendiri, ini bukan pribadi kita, ini bukan nama Anda masing-masing dan saya, lalu siapa? Lalu nyangkalnya itu kemana? Itu yang disangkal diri kita, tapi kita ini berarti siapa? Yang pertama adalah melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yang keduanya adalah hidup oleh iman. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara identitas saja ya, identitas saja dulu ya. Ini bukan Dani sudahan, ini adalah Kristus. Nah, waduh berani banget nih ngomong ini adalah Kristus. Kita berani ngomong saya adalah Kristus, saya adalah orang beriman, saya adalah orang percaya, saya adalah orang yang cinta Tuhan, itu dilihat dari tindakannya. Makanya ini kalau kesadaran ya, kesadaran kalau Allah di hidup kita, setiap hari memang kita mesti hati-hati. Ya Bapak Ibu, teman-teman, saya merasa terberkati memang dengan apa yang saya sharingkan sendiri ini. Saya juga berterima kasih kepada kawan-kawan yang memberi kesempatan untuk saya bisa berbagi, karena itu juga malah menambah kesadaran saya. Nah, selama ini mungkin kita, wah itu karena saya, wah kalau nggak ada saya ya, wah setelah ada saya, wah gara-gara saya semuanya jadi bagus, jadi lebih enak, pelayanan oke, komunitas menyenangkan dan sebagainya. Nah kadang-kadang masih muncul nggak itunya teman-teman? Masih. Saya pun kadang-kadang masih merasa seperti itu. Yang kadang-kadang tidak terlihat, tidak terucap, tapi di hati. Wah, itu gara-gara aku kan. Gitu. Coba kalau nggak ada saya. Wah, keren nggak saya ini. Nah, kadang-kadang begitu teman-teman. Tapi dari ayat ini kita belajar ya, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi identitas kita sebetulnya mulai pangkas, dikikis gitu. Jangan kitanya yang muncul lagi, tapi Kristus dalam kita. Yang kedua, iman dalam anak Allah. Nah, ini juga penting, menyangkal diri itu menyangkal ketidakmampuan. Oke, jadi kalau di poin ini ya saya bagiin dua. Yang pertama identitas, jangan nama kita terus yang muncul, jangan postur kita terus yang muncul, jangan penampilan kita terus yang muncul, jangan orang lihatnya kita saja tapi Kristus. Tapi yang kedua, Bapak Ibu teman-teman, menyangkal diri berarti menyangkal kelemahan, menyangkal ketidakmampuan, menyangkal kemanusiaan kita yang memang terbatas. Gitu. Dan ini menurut saya cukup penting juga karena banyak orang yang melemahkan diri. Saya ulangi ya Bapak Ibu teman-teman, banyak orang yang melemahkan diri. Saya kan dari orang yang nggak punya, saya dari gereja kecil, saya pelayanannya cuman asyir, saya nggak bisa melayani di mimbar, saya nggak bisa jadi orang yang berhasil, saya bukan orang pinter, saya punya orang tua di dunia ini yang nggak terpandang gitu dan itu melemahkan, 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 melemahkan. Ayo sangkal diri kita. Kita harus tahu hidup oleh iman. Nah, di kalimat ini saya jeda sebentar ya teman-teman ya. Saya ada satu kalimat yang salah satunya jadi pegangan saya. Itu mungkin satu saat mungkin ya satu saat saya bisa bagiin. Kalimatnya begini teman-teman. Iman itu menghormati akal sehat dan akal sehat tunduk pada iman. Ya ini nanti saya bisa sharing kapan-kapan ya. Iman menghormati akal sehat. Tuhan ciptakan kita ada akal sehat untuk mikir, untuk ngelogika, untuk ngitung, untuk menganalisa. Ya iman menghormati. Tapi kita harus tahu kalau kita pinter, kita sangat luar biasa pun, kita juga harus tahu kalau kita harus tundukkan pada iman kita. Termasuk kalau kita merasa nggak bisa apa-apa, secara logika nggak mampu, secara logika nggak mungkin, gitu, secara logika nggak bisa, tundukkan pada iman kita, gitu. Karena kita harus hidup dalam iman. Ya, sehingga itu yang namanya menyangkal diri, teman-teman. Bahwa kita ini adalah bukan kita lagi, tapi ada Kristus. Bahwa kita ini memang bukan siapa-siapa, kita hanya hidup oleh karena iman.
Kalau kita mampu melakukan segala sesuatu, itu hanya karena iman. Kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain, ingat iman kita. Ya, sangkal diri bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Sehingga dari imanlah kita kelihatan. Ya, makanya Tuhan Yesus memberikan ini di 3 pasal itu ya, ngomong kalau mau ikut Tuhan, satu sangkal diri. Karena kita memang bukan kita lagi, tapi Kristus, tapi iman. Oke ya, coba Bapak Ibu bisa nanti renungkan ya, kalau selama ini kita berjalannya, hidupnya atau penampilannya atau munculnya itu bukan Kristus, bukan iman, biasanya itu kekuatan, kemampuan, atau logika, atau mungkin akal pikiran kita sendiri, itu cukup banyak masalah yang akan diterima. Ya, dan coba salah satu yang perlu kita tambahkan di hidup kita adalah sangkal diri. Ya, saya adalah Kristus. Saya orang beriman. Gitu. Jadi pandangan ini bisa membuat kita itu berbeda. Gitu. Dan kalau kita ngikut Tuhan tidak menyangkal diri, ya memang akan terjadi cukup banyak masalah. Itu semua karena saya bisa beres begini, komunitasnya, organisasi bisa oke itu karena saya. Nah itu bisa jadi masalah. Kalau nggak mau menyangkal diri, bukan hanya berurusan dengan kita secara pribadi, tapi juga mempengaruhi ke orang lain juga sekitar kita. Oke, itu yang pertama, yaitu menyangkal diri. Ya, jadi banyak orang itu teman-teman sekarang ini kalimatnya adalah kamu pasti bisa, kamu itu istimewa, kamu itu luar biasa, dan itu kadang-kadang memang dipakai untuk kita itu jadi pede, jadi orang yang berani. Tapi kalau kita nggak cocokin, nggak telaten, nggak rajin untuk membaca merenungkan firman Tuhan, ini bisa jadi kebablasan. Sehingga yang muncul sulit untuk memunculkan Kristus maksudnya. Ya karena kita merasa semuanya karena kita, semuanya bisa karena nggak perlu iman, kita mampu gitu. Nah, jadi itu jadi masalah Bapak Ibu teman-teman. Ya, jadi sangkal diri itu penting banget nih. Kalau mungkin malam hari Anda mulai ingat-ingat, waduh saya hari ini mestinya nggak bisa ya, mestinya nggak mungkin loh, mestinya itu susah loh. Tapi karena Tuhan, nah ini mulai menyangkal diri karena Tuhan. Jangan sampai kita kebablasan, wah tapi untung ya saya itu cerdas, untung itu saya itu hebat ya, saya hanya bisa ini, bisa itu. Nah ini nggak menyangkal diri teman-teman. Ya, ini contoh aja. Nah, makanya penting untuk kita terus renungkan firman, kita terus sadar kalau ada Allah di hidup kita, dan kita punya konsekuensi ini untuk menyangkal diri kita setiap hari. Oke? Okay? Lalu yang kedua pikul salib. Nah, pikul salib ini Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Ini juga jadi pembelajaran yang buat saya pribadi juga masih terus jadi prinsip ya. Matius 11 ayat 29 di sana dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Oke, sangkal diri pikul salib. Bapak Ibu teman-teman, di banyak khotbah, banyak sharing, banyak pembahasan, diskusi ya, itu ada 2 salib yang biasa disampaikan. Salib yang pertama itu salib yang dari Tuhan. Atau kalau boleh dibilang beban atau mungkin ujian yang dari Tuhan. Tapi yang kedua salib sendiri atau orang biasa bilangnya adalah ya kesalahanmu sendiri, ya kemauanmu sendiri, ya egomu sendiri, ya pikiranmu sendiri. Nah maksudnya gimana? Maksudnya adalah Bapak Ibu teman-teman, Tuhan Yesus bilang begini nih, pikulah kuk yang kupasang dan belajar kepadaku. Artinya kalau kita sadar ada Allah di hidup kita, maka Allah itulah yang memberikan kuk atau beban, salib ya atau satu tanggung jawab, hal-hal yang harus kita terima, tapi itu yang dari Tuhan. Itu sehingga kalau itu dari Tuhan, Tuhan bilangnya begini, itu dipakai untuk satu belajar. Nah, Bapak Ibu teman-teman,
kita ngerti sebetulnya masalah itu bukan masalahnya. Maksudnya, kalaupun ada masalah, yang paling penting adalah apa yang kita pelajari dari masalah itu. Ya, satu kali Tuhan memberikan kepada kita ujian atau satu tes ya, tentang ketaatan misalnya. Nah, kita disuruh kasih orang, itu padahal mungkin uang kita lagi ngepres itu, kita disuruh kasih uang. Itu jadi masalah nih, itu jadi masalah. Waduh Tuhan, kok ngasih perintah pas aku lagi nggak ada uang. Nah, makanya sebetulnya masalah itu bukan masalahnya, apa yang kita pelajari. Lalu tiba-tiba misalnya, mohon maaf, mungkin kita kecelakaan, mungkin kita sakit gitu, dan mungkin kita kehilangan gitu, dan itu masalah buat kita. Tapi ingat, kalau masalah itu bukan masalah, apa yang penting yang dipelajari dari hal itu. Karena tak terhindarkan gitu, kita mungkin sakit, kehilangan, atau kena kecelakaan, itu tak terhindarkan, dan kalau kita udah introspeksi, kita udah cek ternyata nggak ada salah, ya udah itu pelajaran. Tinggal belajarlah kepadaku itu artinya dari semua yang terjadi, dari kuk yang kita pikul itu, yang dipasang oleh Tuhan itu apa yang kita pelajari. Itu makin membuat kita dewasa, makin membuat kita ngerti Tuhan, itu tujuan utamanya. Ya itu pertama teman-teman Bapak Ibu. Ya kalau udah ada kuk, udah ada beban, ada salib, apa yang kita pelajari. Yang kedua, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, jadi Tuhan itu ketika memberikan kuk, itu Tuhan itu gini Bapak Ibu, kata lemah lembut dan rendah hati ya. Tuhan itu kalau kita ngomong, kita dulu waktu sekolah ya, itu ada nggak guru yang dengan rendah hati lemah lembutnya, kalau kita mau pakai ayat ini, dengan rendah hati dan lemah lembut itu memberikan satu tugas kepada kita gitu, padahal mungkin kita bukan orang yang spesial gitu, kita bukan orang yang istimewa, tapi diberikan pada kita. Itu boleh dibilang guru atau mentor atau pengajar tersebut sedang memberikan contoh kelemah lembutan dan kerendah hatian untuk kita gitu. Nah, jadi ini satu hal yang penting gitu, tugas yang diberikan sama orang di atas kita itu bentuk rendah hati atau kelemah lembutannya, ya. Lalu yang ketiga, jiwamu akan mendapat ketenangan. Justru dengan kuk atau beban tanggung jawab yang kita terima ini, kita akan jadi tenang, ya. Dan Anda tahu satu istilah di dalam ketenangan ada kemenangan, ya. Waktu kita ini menerima waktu kita ini menerima salib, ya, pikul salib, menerima beban dan tanggung jawab, dan kita melakukannya dengan benar, kita akan mendapatkan ketenangan yang sama dengan kekuatan. Ya, jadi Bapak Ibu, kita tahu konsekuensinya kita memang memikul salib. Dan kalau kita mau coba detailkan, banyak sekali hal-hal yang membuat kita itu, waduh rasanya berat banget nih. Ya ada masalah di dalam keluarga, di dalam kesehatan, di dalam keuangan, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, bisnis, dan sebagainya. Belum lagi ngadepin orang-orang yang mencemooh, orang-orang yang nggak suka, orang-orang yang iri, dengki, dendam, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, tapi kita mesti tahu itu konsekuensinya. Karena kita memang anak Allah. Kalau kita sadar hal itu, maka kita tinggal perhatiin. Itu belajar kepada Tuhan. Itu aja Bapak Ibu. Ya. Lalu yang ketiga, ikut aku. Nah, kata ikut aku ini saya akan coba bagiin di Markus. Markus 1 ayat 17. Ini satu hal yang jangan sampai kita lupa ya Bapak Ibu, teman-teman ya. Ingat Allah di hidupku, 1 bulan ini kesadaran terus dibangun. Yang keduanya kita tingkatkan kedewasaan kita di hubungan-hubungan dengan Tuhan. Yang ketiganya kita punya gaya hidup yang berbeda. Dan yang keempat, kalau ini adalah konsekuensinya, maka ayat ini bisa jadi satu ayat yang boleh dibilang kita nggak boleh nggak tahu hal ini. Ya, kalau kita sadar ada Allah di hidup kita, maka Markus 1 ayat 17 yang kita sudah rela, kita udah siap, kita udah yakin, kita udah mau untuk ikut Tuhan, maka Markus 1 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari
ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Injil itu adalah kekuatan Allah, dan karena Injil maka semua orang bisa diselamatkan. Ingat Bapak Ibu teman-teman, Yesus datang ke dunia, kelahirannya membawa konsekuensi yang besar. Bagi orang yang sadar kalau ada Allah di hidupnya, banyak konsekuensi yang diterima. Tapi kita tahu, saya belum siapin, tapi saya ke cetus satu ayat ya. Di Bapak Ibu masih ingat satu ayat yang di Korintus kalau nggak salah ya. Di Korintus. Nah, 1 Korintus 10 ayat 13, teman-teman, Bapak Ibu. Saya percaya ini ayat yang banyak orang ngafalin, ya banyak orang ngafalin ayat ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Orang di dalam Tuhan, sadar ada Tuhan di dalam hidupnya, itu akan mengalami konsekuensi. Tapi ini yang luar biasa Bapak Ibu teman-teman, yaitu pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Dan ketika kita dicobai, kamu akan diberikan jalan keluar. Oke, ayat ini memberikan pengertian kepada kita memang akan ada kuk, memang akan ada salib, memang akan ada pencobaan, memang akan ada masalah. Tapi tiga ini yang tidak boleh juga dilupakan. Pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan, dan ada jalan keluar. Oke ya Bapak Ibu teman-teman ya. Pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan, ada jalan keluar. Nah, apa hubungannya dengan ikutlah aku dan kujadikan penjala manusia? Ingat di dalam hidup kita sebagai orang yang sadar bahwa ada konsekuensi, maka ketika kita di dalam Allah ada konsekuensinya, yaitu mengalami masalah. Tapi masalah itu adalah masalah biasa, tidak melebihi kekuatan, dan ada jalan keluar. Nah, masalahnya sekarang bagi orang-orang di luar kita, bagi orang-orang di luar Allah, bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, yang ketika Yesus Kristus lahir di dunia, konsekuensinya itu tidak untuk beberapa keluarga, beberapa negara, tapi seluruh dunia. Kalau yang sadar menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada konsekuensinya. Kalau yang tidak, juga ada konsekuensinya. Itu kenapa Tuhan bilang di ayat yang tadi, Markus 1 ayat 17, ikutlah aku dan akan kujadikan penjala manusia. Ya, ini ibarat yang disampaikan Tuhan, mengibaratkan orang-orang yang tidak mau ada di dalam perahunya Tuhan, tidak mau ada di dalam kerajaannya Tuhan. Ibarat ikan-ikan itu loh teman-teman. Ya, ada yang dijala susah, ada yang di pancing susah, ada yang mau dimasukkan ke perahu susah. Maka ada orang-orang yang akan menjala mereka, ada orang-orang yang akan memancing mereka. Dan kita sebagai orang-orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima kelahirannya di hati kita, kita memiliki konsekuensi ini, yaitu ngikut Tuhan dan jadi penjala manusia. Ya, dan di sana disampaikan ya Bapak Ibu teman-teman, itu bicara soal menjadi saksi, menjadi terang dan garam. Nginjil. Dan nginjil kalau pengertian yang saya dapat itu ada dua. Yang pertama memang secara langsung memberitahu secara belak-belakan dari ucapan, dari visual yang kita bisa nyatakan langsung kepada mereka. Kalau kita misalnya ya bilang langsung kepada mereka, kamu harus ikut Tuhan, harus percaya Kristus, harus menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara pribadi, itu secara langsung. Ya. Tapi yang kedua, ada secara tindakan, perkataan, perbuatan yang tidak langsung tapi menunjukkan Kristus di dalam kita. Nah, Bapak Ibu, bicara tentang terang dan garam ini juga banyak sekali pandangan. Biasanya ya, kalau kamu ada di satu lingkungan yang bareng dengan dia cukup lama, maka kamu mestinya jadi garam. Ya, pelan-pelan itu kamu membuat sekitarmu jadi kerasa,
berbeda, kerasa berbeda gitu. Karena kamu akan lama dengan dia, lama-lama dia akan jadi asin seperti kamu ya. Jadi berasa seperti kamu, jadi nikmat seperti kamu. Ya kalau jangka lama. Kalau jangka pendek gitu kamu ketemunya sebentar ya udah kamu langsung jadi terang, langsung tunjukkan gitu, langsung kamu sinari, langsung kamu buang kegelapan yang ada di dalam hidupnya. Nah, itu pandangan-pandangan. Tapi poinnya adalah kita harus jadi penjala manusia. Karena kita tahu mereka dapat konsekuensi yang tidak bisa ditanggung karena mereka di luar Tuhan. Tidak ada kemampuan yang membuat mereka mampu untuk datang kepada Kristus. Kalau tidak kita, kalau bukan kita, maka mereka mungkin akan hilang. Mereka mungkin tidak akan masuk dalam perahu, dalam kerajaan. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, saya akan akhiri di sesi keempat di bulan Desember, di hari Natal ini. Natal membawa kita kepada satu hal yang menyenangkan. Kita bisa kumpul dengan banyak orang yang mungkin biasanya jauh terpisah dan dari keluarga mungkin atau dari handai tolan atau dari kawan-kawan kumpul bareng itu jadi satu perayaan yang baik, jadi satu momen yang baik untuk kita. Tapi itu juga satu sisi membawa pemisahan. Ya harus berpisah dari orang-orang yang nggak bisa bareng dengan kita, yang tidak bisa ada di dalam Tuhan itu juga nggak nggak menyenangkan juga teman-teman Bapak Ibu, tapi itu konsekuensi dan saya ajak semuanya seperti yang Tuhan bilang di Markus 1 ayat 17, yuk kita ingat Natal ini pun kita perlu bawa sebanyak-banyaknya orang kumpul di dalam kebahagiaan bersama Tuhan Allah kita. Sehingga kesadaran yang sama bahwa ada Allah di hidup kita itu juga mereka terima. Mereka juga rasakan, mereka juga nikmati. Ya Bapak Ibu, kalau kita jadi anak Tuhan, kita bilang senang, diberkati, merasakan hadirat Tuhan, kita diberi jalan keluar, kita dijamin untuk keselamatannya, itu nggak boleh untuk kita sendiri saja. Tapi mari kita bagiin untuk sekitar kita. Ya nggak harus jadi pendeta, penginjil yang ngomong secara langsung, belak-belakan, bikin KKR, nggak harus. Tapi dari perbuatan kita, tingkah laku kita, dari pola pikir yang kita berikan, nilai-nilai di hidup kita, dari kalimat-kalimat, tutur bahasa yang disampaikan, itu bisa membuat mereka itu jadi tertarik dan bisa menjadi anak-anak Allah yang hidup seperti kita. Oke Bapak Ibu, untuk sesi keempat ini saya akhiri dan semoga konsekuensi yang kita terima, yang kita tahu itu pun ada dalam jaminan Tuhan, kita bisa terus lakukan, kita jangan tolak ya karena itu hal yang bisa dipisahkan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang sadar ada Allah di hidup kita. Oke, selamat menikmati hari ini, selamat Natal, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati untuk kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak untuk hari ini, untuk waktu ini. Terima kasih untuk 1 bulan kami belajar setiap minggu tentang Allah di hidupku, yang kami percaya Engkau tidak hanya sebulan berada bersama dengan kami, tapi Engkau akan selamanya. Dan kami juga mau memberikan diri kami, hati kami, hidup kami juga untuk selamanya bersama dengan Engkau. Karena Engkau lah satu-satunya Allah, Juru Selamat, kehidupan. Engkau jalan, kebenaran, dan hidup yang akan membawa kami kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau, dan kami akan hidup dalam anugerah-Mu selama-lamanya. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan semuanya dalam anugerah-Mu, kami menyerahkan keluarga kami, menyerahkan pelayanan kami, menyerahkan usaha, pekerjaan, bisnis kami, komunitas kami, sosial media kami dalam anugerah-Mu, biar itu mencerminkan Engkau dalam hidup kami dan membawa sebanyak mungkin orang untuk kenal Tuhan, takut akan Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya, kami alaskan doa ini dalam nama Yesus Kristus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.